Oh, ini E-nya kan 2 kan? Oke. Iya. Saya misalkan ya. Oke. 3 kali 3. Saya ambil contoh. Ini saya copy aja ya. Saya copy, ini udah selesai, saya copy. Ini Anda membuat apa? Membuat panduan seandainya ini. Ya, ini saya copy. Ini adalah saya tambahkan ya. Ditambahkan hanya di mana? Di depan atau di belakang? Terserah, ini bisa di depan, bisa di belakang. Saya tambahkan Di di depan ya. Ini Oke. oke. Atau di belakang juga boleh. Belakang, udah belakang aja. Supaya ini. Misalkan E3 nah ini sudah, ini 3 Udah. kan? Nah, berarti kayak tadi yang pertama kita copy aja ini. Oke. Nah, yang ini saya hilangkan. Yang ini saya kayak pertama tadi kita ini langsung dihilangkan kan, yang jadi yang paling kiri itu dihilangkan dulu. Tapi kalau ini dihilangkan tadi nggak apa-apa. Dihilangkan tidak mengubah apapun. Nah, dari sini ke sini terakhir dihilangkan itu mengubah karena dia adalah ketika kita mengulangkan karena ini adalah OBD 1 jenis 1 maka kita negatifkan. Nah, kalau ini saya hilangkan, apa yang terjadi? Dikali dia apa kan? Berarti dikalikan? Dikalikan minus ya. Nah, dikalikan minus 2. Sorry. Dikalikan lampunya kurang terang saya. Kalikan minus 2. Oke. Terus saya copy lagi nih. Kalikan minus 2. Terus ini berarti ini menjadi hilang kan? Ini saya hilang lagi. Bunda, ini saya hilangkan. Kalau saya hilangkan apa konsekuensinya ini? Tidak masalah karena ini ada kita hilangkan adalah OBD yang ketiga. Ini OBD yang ketiga tidak masalah. Nah, baru ketika ini maka yang terakhir kita hilangkan itu menjadi nah ini akan menjadi saya copy lagi, saya hilangkan. Tapi begitu saya hilangkan ini harus dikalikan ini. Kalikan berapa? Min 1 ya? Karena mengubah baris. Nah, baru terakhir sama dengan oke, ini copy aja langsung. Terakhir adalah tuh. Nah, berarti yang ini adalah 5. Nah, 5 yang ya berarti tinggal sama hasilnya adalah 10. Tuh. Jadi kalau tambah 4 ya bergeser terus. Kalau misalnya tambah 4. Kalau misalnya itu yang tadi tuh nilai E3-nya itu diganti E32 diganti jadi E3-2 itu mengubahnya enggak sih, Pak? Mengubahnya? Yang mana diganti? Yang ini? Ya, Maksudnya ini diganti bilangan lain. jadi minus 2. Ini kan sudah minus 2 ini. Oh, itu sudah minus 2. Ya, Oke. pokoknya ya kalau OBD ketiga ketika dia dihapus, maka harus dikalikan dengan apa nilainya. Jadi kalau ini misalkan Anda ganti berapa misalkan apa? 7 lah ya. Ya ganti 7. Ya otomatis ini begitu ini saya hilangkan, maka ini dikalikan 7 karena itu OBD jenis kedua. Ini 7. Nah, berikutnya ya ini tetap 7. Nah, berikutnya baru ini ya tetap 7. Akhirnya menjadi 7. Ini menjadi 7 terus. Jadi seandainya ini menjadi min berapa? Min 35. Kalau ini tambahkan satu lagi juga nggak masalah, yang di sini tambahkan satu lagi. Oh,
Jadi intinya yang Anda ingat, kalau OBD ini walaupun dihapus tidak masalah kalau misalkan yang jenis ketiga. Tapi kalau yang jenis pertama, itu begitu dihapus, Anda negatifkan. Ini dihapus, negatif. Sampai diperoleh yang paling primitif, yang paling pertama. Jadi yang paling primitif, paling pertama. Oke. Punten, Pak. Oke, berarti sekarang nomor berapa ini? Nomor yang C. Yang C. Oh, ini tadi ini ya variasi ya, ini variasinya. Yang C apa bunyinya itu, yang C? Punten. Sebelum itu, Pak, untuk mengoperasikan 3E yang di situ bebas yang mana yang diduluin, Pak? Atau bagaimana? Kalau yang dulu paling kiri terus sampai ketemu. Ini yang terakhir. Oh, dari kiri ke kanan berarti ya, Pak? Ya, dari kiri ke kanan. Jadi kan ini dihilangkan kemudian berubah. Kemudian ini dihilangkan kemudian berubah. Kebetulan kalau yang dihilangkan itu adalah yang tipe 3 tidak berubah, tinggal dihilangkan aja nanti ya. Pokoknya terakhir nanti kita dapatkan, selalu kita dapatkan terakhir itu yang ini. Oke, siap, Pak. Terima kasih. Oke. Sekarang yang C. Yang C bunyinya kayak apa? Coba tolong. Yang C itu adalah tunggu dulu, Pak. Yang C itu adalah P min B 3 kali 3. P, terus P dalam kurung ini. Min B 3 kali Dalam kurung 3. gini. Iya. B min B 3 kali 3. min B 3 kali 3. Oke, pangkat matrik. Jadi kalau pangkat matrik, kalau determinannya itu tidak sama dengan 0, maka pangkat matriknya adalah tidak berubah. Jadi kalau ini kan determinan B itu adalah sama dengan 0, berarti pangkat matriknya penuh. Jadi kalau ini langsung, ini tidak ada hukumnya, ini langsung sama dengan pangkat matrik, dinegatifkan tidak masalah. Jadi tetap sama dengan min. Jadi pangkat matrik tidak akan berubah walaupun dikalikan di apapun. Jadi kalau misalkan ini sudah 5, maka pangkat matrik B itu adalah tetap 3. P ya, P itu dimaksud pangkat kalau nggak salah ya. Jadi kalau B itu ini berarti determinannya sama dengan 5, itu berarti ranknya. Jadi kalau dibentuk ke matriks segitiga atas, itu semuanya dalam keadaan tidak 0. Dalam keadaan tidak 0 kemarin waktu ini, ya ini. Sehingga pangkat matrik B 3 kali 3 itu langsung sama dengan 3, itu tidak masalah. Jadi kita negatifkan atau kita kalikan, asalkan dikalikan tidak sama dengan 0, itu tidak. Penyebabnya apa? Karena B-nya sama dengan 5. Baik, paham yang dimaksud ini? Berarti kalau misalnya matriksnya 2 kali 2, 2 kali 2 ya 2 berarti hasilnya. Pangkat matriknya 2. 2 kali 2 ya tetap 2, nggak berpengaruh karena dia, jadi pangkat itu tidak mengubah ini, tidak mengubah apa, walaupun dikasih OBD berapapun, kalau ini yang pertama determinannya tidak sama dengan 0, berarti pangkat matriknya penuh sama dengan 3. Artinya kalau di apa istilahnya kemarin dinolkan bawahnya itu tidak akan pernah ada yang 0. Jadi kalau ini determinan sama dengan 5, itu berarti kalau digiring itu tidak sama dengan 0. Ini contohnya. Jadi ketika mana contoh yang kemarin? Ini bukan ini ya.
Jadi ketika dinolkan, sebentar. Yang contoh kemarin, saya membuat contoh banyak kan kemarin kan? Kayaknya bukan yang ini ya contoh saya. Yang apa? Yang menghitung rank, menghitung apa pangkat matrik. Jadi ini langsung sama dengan 3. Terus yang berikutnya berapa? Yang keempat ya. Yang keempat coba. P ya. Ya. Pangkat matrik tidak akan berubah ini kalau yang ini P berapa? Berarti lagi saya jelaskan ini. P berapa? P 21 kurung 5 21 berapa? dalam kurung 5. Terus? Terus 13 sama ya. Berapa ini sekarang? Lagi. Berapa? 13 13 dalam kurung berapa? dalam kurung B 3 kali 3 sama Pak kayak yang tadi. Oh, langsung ini. Cuma 2 kali ya ini ya. Ini berapa? 13 B kemudian baru dalam kurung lagi gini ya. Dalam kurung ya B 3 kali 3. 3 kali 3 gini. Ya. Oke. Jadi karena ini determinannya tidak sama dengan 0, itu kan sudah diketahui determinannya tidak sama dengan 0, maka pangkat matriknya tetap. Jadi kalau kita punya matrik, kemudian matrik itu kita operasikan, maka pangkat matriknya tetap. Berarti sama dengan ini. Kalau kita hapus tetap. Berarti jadi 3 ya, Pak? Iya, nanti tetap 3. Jadi kalau ini kita hapus tetap. Ingat, pangkat matrik jadi ini. Jadi ini matrik ini kan diperoleh dari matrik B, ditukar barisnya 1, 3, kemudian baris yang kedua ditambahkan 5 kali baris pertama. Nah, kemudian dihitung. Jadi kalau seandainya ini kita hilangkan, berarti kan operasinya cuma ini aja kan, matrik ini aja kan. Tidak masalah, berarti pangkat matrik dari keseluruhan ini hasil operasi 2 kali itu sama dengan pangkat matrik hasil operasi sekali. Karena pangkat itu tidak mengubah pangkat itu tidak operasi baris dasar tidak mengubah pangkat, jadi makanya tetap sama dengan ini udah yang terakhir ini. Oke, sama dengan berapa ini? Ya udah langsung kita hilangkan aja ini, nggak masalah pangkatnya. Nah baru ini sama dengan pangkatnya sama dengan langsung 3. Alasannya kenapa? Karena jadi 3 itu karena apa? Karena determinannya itu adalah determinan B itu sama dengan 5. Karena determinan B itu sama dengan 5 dan 5 itu tidak sama dengan 0. Baru kalau determinannya sama dengan 0 itu berarti pangkatnya kurang dari 3. Bentar. Jadi itu penyebabnya karena determinan B 3 kali 3 itu adalah 5 dan 5 itu tidak sama dengan 0, maka pangkatnya otomatis sama dengan 5. Jadi semua unsur diagonal utamanya itu dalam keadaan tidak 0. Karena ini matrik persegi 3 kali 3 kan. Dalam keadaan tidak 0 berarti semua baris dalam matrik B itu tidak ada baris nolnya, semua baris tak 0 kan, baris tak 0. Maka ranknya atau pangkat matriknya adalah 3. Oke. Itu. Baik, ini nanti bisa di-copy kalau ini. Ada lagi? Tunggu dulu Pak, itu. Yang mana? Itu kok 5 ya Pak? Bukannya 3 ya? Oh, sorry ya, benar. Ini 3. Nah, kenapa nilai 3? Karena determinannya B itu sama dengan 5. Bukan karena 5-nya, karena determinan B itu tidak sama dengan 0. Jadi alasannya karena determinan dari B
B 3 kali 3 itu sama dengan 0. Baik, kita lihat secara keseluruhan. Jadi soal-soal yang lainnya kita lihat ya. Kita lihat. Sekarang kita lihat keseluruhan. Ini di akhir. Nanti silakan jika ada yang mau bertanya. Ini saya dulu. Saya tutup share-nya, kita kembali lagi ke materi kita. Ke materi kita di mana ini tadi? Baik, kita runut sekarang satu persatu semuanya ya, semuanya. Ini di akhir pertemuan. Kalau ini mudah ya, transpos matriknya itu yang baris menjadi kolom, yang kolom menjadi baris. Jadi mudah. Nah, ini sudah saya jelaskan kemarin ya, bagaimana menentukan determinan A, inverse dan trik. Pakai OBD. Saya cuma semuanya menjelaskan pakai OBD. Jadi kalau inverse ini di OBD-kan sampai menjadi matrik identitas. Nah, sedangkan matrik identitas akan menjadi inverse. Anda sudah tahu ini. Nah, kalau ini determinan A adalah min 2. Nah, berarti di sini berapa ini? Coba ada yang menjawab. Min determinan A 3 kali 3 berapa itu berarti? Ya tadi. Berarti ini K-nya min 1 ya, K-nya min 1. Berarti berapa itu? Ada bisa jawab nggak? Ini yang coba yang menyelesaikan ini ketemunya berapa yang ini? Kalau ini adalah tadi 2 pangkat 3. Kalau ini berarti masih bingung. Ini ketahuan kursor saya. Kenapa? Min setengah bukan. Tapi takut salah. Nah, ya nggak apa-apa. Jawab nggak usah takut salah. Nggak usah takut salah. Salah juga siapa yang akan marahin juga nggak. Justru malah kita salah itu bisa ingat terus. Ketika kita sudah melakukan kesalahan itu biasanya ingat terus. Itu akan menjadi pelajaran. Berarti berapa tadi? Min setengah. Caranya adalah min 1 pangkat berapa? 1 pangkat 3. Min 1 pangkat 3. Ini kan rumusnya itu kan? K dipangkatkan N, jadi min 1 pangkat 3, dikalikan dengan determinannya A 3 kali 3 ini. Berarti min 1 pangkat 3 dikalikan dengan min 2. Berarti nilainya berapa? 2. Ya. Jadi jawaban A itu adalah nilainya 2. Yang B, coba yang B. Kita runut satu persatu. Kalau kita hilangkan ini berubah menjadi apa ini? Kalau kita hilangkan. Jadi determinan I, determinan keseluruhan ini sama dengan determinan ini saya hapus. Kemudian determinan sisanya. Berarti diapakan? Dikalikan? Dikali 5. Nah, dikali 5. Terus setelah itu kemudian ini kan sudah hilang kan? Determinan sisanya determinan ini. Nah, ketika ini saya hilangkan itu berarti diapakan? Dikali ketika ini 1. saya hilangkan. Dikali di negatifkan. Jadi berarti dikali 5 kemudian dikalikan negatif 1. Ya. Nah, baru kemudian nah yaudah kalau sini udah habis berarti sama dengan terakhir adalah determinan A. Berarti berapa? 5 kali min 1 kali 2 kali min 2 berarti berapa? 10. Jadi ini nilainya 10. Saya ulangi lagi. Dikalikan 5, dikalikan min 1, dikalikan dirinya sendiri, kalikan min 2. Yang terakhir kan itu. Kalau ini berapa ini? Udah jawabannya langsung 3. Ini karena ini adalah karena determinan A itu tidak sama dengan 0. Nah, ini juga berapa ini? Ya udah langsung jawab aja min 3. Kalau mau dirunut berarti pangkat matrik keseluruhan ini kalau ini kita hapus tidak sama, nggak masalah dihapus. Setelah itu kita hapus lagi, ini nggak masalah. Sehingga terakhir adalah pangkat matrik A3 kali 3. Pangkat matrik A3 kali 3 sama dengan 3. Jadi ini tetap 3. Ini tadi sudah. Yang ini sama caranya, yang ini juga sama dengan ini. Anda saya merasa tahu. Sekarang ada yang aneh lah. Ini juga sama ya. Sama. Kemudian ini, ya ini sudah diajarkan kemarin. Bagaimana menghitung determinan C.
Invers matrik C, pangkat matrik C. Nah, ini juga sama aja. Hanya diubah-ubah lah, ini diubah-ubah ya, soalnya ya. Oh iya. Ya. Berarti Pak, Ini sama kalau- semua ini. Udah. Dengan demikian maka yang menyelesaikan tugas apapun bisa. Ada yang Berarti aneh kalau- nggak ada kan? Sama semua. Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Berarti kalau cara cara nomor 1 tuh yang satu yang menentukan Nomor satu ini. ya satu itu sama aja kayak cara nomor 2 ya. Kalau untuk menentukan pangkatnya. Maksudnya cara nomor 1 dengan nomor 2 gimana maksudnya? Nomor 2 kan menghitung determinan C inverse, kemudian pangkat matrik C. Menghitung inverse, menghitung pangkat, menghitung determinan. Yang Anda maksud yang mana? Jadi kemarin kan kalau yang ini kalau transpose mudah lah. Kalau transpose kan apa? Oh, tentukan pangkat transpose. Salah saya paham tadi. Bener Anda. Tentukan pangkat transpose C, ya. Kalau pangkat matrik itu adalah juga sama aja kalau ini. Jadi Anda langsung selesaikan aja nanti. Atau kalau mau Anda terampuskan dulu juga nggak masalah. Pangkat transpose C diterampuskan dulu kemudian di ini. Atau mau dicoba. Jadi terampus itu juga tidak mengubah transpose itu juga tidak mengubah ini. Tidak mengubah pangkatnya. Jadi ini langsung Anda sapu kemudian hitung pangkat matrik C transpose ketemu, maka pangkat matrik C juga ketemu. Karena pangkat matrik transpose itu sama dengan pangkat matrik dari ini. Yang biasa. Jadi tadi bahwa kalau ini langsung diselesaikan itu ya udah langsung ketemu pangkatnya, langsung aja disapu, dinolkan sehingga kemudian kita dapat pangkat matrik C transpose ketemu. Kalau pangkat matrik C transpose nggak ketemu, otomatis pangkat matrik C juga ketemu kan, karena pangkat tidak mengubah kan kayak tadi. Jadi kita transpose kan pangkat itu juga tidak berubah. Jadi ditranspuskan maka tidak berubah. Benar? Ya, saya pastikan jawabannya itu ya, yang Anda tanyakan. Oke. Baik. Ada lagi? Ya bener Anda. Jadi nanti langsung aja disapu ini, dinolkan semua sampai dilihat berapa banyak baris yang tak nol. Kalau ketemu ya jawaban pangkat matrik C adalah sama dengan pangkat matrik C transpose. Ada lagi yang ini? Semuanya sama kayaknya ya. Sebelum saya tutup ada yang perlu ditekankan. Sekali lagi saya beri kesempatan. Ini semua sama, ini soalnya semua sama. Punten Pak. Ya silakan. Kalau seandainya determinannya udah 0, berarti matriknya nggak usah dibuat jalan lagi, tinggal kita tulis aja 0 gitu ya Pak? Maksudnya apa ini? Kalau determinannya 0 udah diketahui. Sudah 0. Nah, kan ada soal lain yang mencari inverse. Oh, yang ini apa? Iya betul. Jadi yang nomor berapa itu kalau nggak salah nomor ini ya? Yang nggak salah ini determinannya 0 kalau nggak salah ya? Ya 2 ini Pak. Nah, ketika ini determinannya sudah 0, maka inverse-nya itu adalah undefined, tak terdefinisikan. Jawabannya itu. Oh, bukan 0. Atau Anda jawab inverse-nya tidak ada. Siap, Pak. Nah, kalau pangkat matriknya bisa ada kalau pangkat matriknya. Jadi ketika determinannya tidak sama dengan 0, itu pangkat matriknya langsung dijawab tidak ada. Siap, atau Pak. tak terdefinisikan. Karena kan rumusnya seperdeterminan. Nah, ketika penyebutnya itu 0, itu otomatis nilainya nggak ada, tidak terdefinisikan. 0 itu tidak boleh sebagai pembagi dalam sistem bilangan kita. Tidak boleh sebagai penyebut. Ya, jelas ya? Iya, Pak. Makasih, kalau Pak. determinan, iya, ini kebetulan saya udah ngecek kalau nggak salah ini. Ini saya cek ini. Ini determinasi sama
dengan 0, ketika determinannya sama dengan, Anda tidak usah ngitung lagi ini. Ini sudah tidak hitung lagi, maka A inverse adalah langsung tidak terdefinisikan. Iya, aku udah Saya hitung hitung juga, itu Pak. kalau nggak salah. Jadi nggak nemu. Iya. Iya. Ya, berarti jawabannya itu betul. Nah, kalau pangkat matrik itu baru disapu. Bentar, kalau nggak salah saya menyelesaikan tuh, coba saya tutup dulu share-nya. Ini kalau nggak salah ya. Determinan, nah ini menghitung determinan nih. Ini adalah contoh yang pakai 2 yang tadi itu. Ini determinannya berarti determinan ini dihapus saja ini. Jadi cari yang banyak nolnya. Berarti determinan matrik A sama dengan min 2 kali determinan, nah ini dihapus. Karena ini 0 semua, pakai definisi. Setelah itu kemudian, nah kemudian ini kita ambil yang ini nolnya 2, berarti kita pakai jalur ini. Jalur ini, berarti ini dihapus dikalikan min 2 lagi. Plus minus, jadi setelah plus ini minus, jadi min 2 berarti 4 kali determinan ini. Nah determinan ini udah berarti dihapus ini, berarti tinggal 1, 2, 2, 4. Nah determinan ini 0, karena apa? 1 kali 4 dikurangi dengan 2 kali 2. Jadi 4 dikalikan ini 0 ini. 1 kali 4, 2 kali 4. Ketika determinannya 0, maka jawabannya karena determinannya 0, maka A inverse-nya menjadi tidak terdefinisikan. Nah, ketika A inverse tidak terdefinisikan kan determinannya 0, nah otomatis rank-nya tidak penuh. Nah, jadi dalam contoh ini jelas, ketika determinannya sama dengan 0, maka rank-nya tidak mungkin sama dengan 4, rank-nya pasti kurang. Nah, kurangnya berapa? Itu Anda hitung. Kurang dari 4 pasti. Nah, faktanya ini setelah kita hitung rank-nya adalah 3. Baik, ini nanti saya share ini untuk yang lainnya akan mirip kan. Nanti saya share setelah itu. Ada lagi sebelum kita tutup? Sudah ya, cukup ya? Satu lagi pertanyaan mungkin? Nah, cukup? Kalau cukup saya tutup. Nah, tutup, kemudian sekaligus saya tutup pertemuan kita kali ini dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang berbuka puasa. Jadi selamat sore lah ya. Baik.